assalamualaikum teman-teman Digi Lovers sekalian. Apa kabar kalian nih? Aku harap kalian semua sehat ya. Di video kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di Rilis Ertugrul episode 17 part 3. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke deh, mari kita saksikan videonya. Di awal episode diperlihatkan Kurdolu sedang berada di dalam tendanya. Lalu tak lama ia kedatangan anak buahnya. Ia pun memerintahkan anak buahnya itu untuk duduk di sampingnya lalu bertanya, "Apakah semuanya sudah siap?" Anak buahnya itu pun menjawab, "Siap Bey, jangan khawatir, semuanya akan lancar." Lalu ia memberikan emas berlimpah yang ia dapatkan dari pasukan Templar kepada anak buahnya itu. Melihat anak buahnya itu puas dengan pemberiannya, ia pun berkata pada anak buahnya dengan senyum liciknya itu, "Ketika Ertugrul mati, kau akan mendapatkan sisanya." Haus dengan harta, anak buahnya itu pun terlihat gembira dan menyetujui perintah Kurdolu itu. Dan di sisi lain perkemahan, Gundoldu sedang berpamitan pada Sulamasya dan juga Haimehana untuk menjalankan misinya. Tak lama Kurdolu datang dan Gundoldu juga berpamitan padanya. Lalu ia pun menunggang kudanya meninggalkan perkemahan bersama para ksatria suku Kai lainnya. Setelah kepergian Gundoldu, Kurdolu berkata pada Sulamasya, "Ini adalah tugas besar. Jika dia berhasil, jalan menuju kepemimpinan akan terbuka. Dia telah menunjukkan kepada kita bahwa dia layak jadi pemimpin." Tak mengindahkan komentar Kurdolu, Sulamasya yang tampak marah bertanya pada Kurdolu, "Apa yang kau inginkan dari anakku, Kurdolu?" Tanpa basa-basi, Kurdolu menjawab pertanyaan Sulamasya itu. "Aku ingin melihat masa depan suku ini di tangannya. Jika kau melakukan kesalahan, aku akan mendukung keponakanku. Kau telah bertaruh untuk kuda yang salah ketika kau mengirim Ertugrul sebagai pembawa pesan Aleppo. Aku tidak bisa membiarkan masa depan suku yang dimana keluargaku telah mati untuknya, lalu dipimpin oleh seorang yang hanya mengejar wanita. Itu masalahnya." Lalu ia pun pergi meninggalkan Sulamasya. Dan di sisi lain, terlihat Isadora sambil menunggang kudanya masuk ke dalam perkemahan suku Kai. Dari kejauhan, Kurdolu melihat kedatangan Isadora. Lalu ia mengingat bahwa ia pernah bertemu dengan Isadora di kastil pasukan Templar saat ia sedang menemui Petruchio. Takut bahwa pengkhianatannya terbongkar, ia pun pergi untuk menghindari Isadora. Dan saat Isadora melihat Delidemir yang sedang membuat pedang, ia pun berhenti lalu menyapanya. Lalu Delidemir menghampiri Isadora dan bertanya, "Apa yang bisa aku bantu anakku?" Lalu Isadora menjawabnya, "Aku mencari Aikis." Delidemir yang tampak bingung dan juga penasaran dengan orang yang mencari anaknya itu, ia pun bertanya, "Aku ayahnya, kau siapa?" Isadora dengan tenang menjawabnya, "Aku dari Templar. Namaku Isadora Manzina. Aku keponakan Petruchio penguasa kastil. Aku membawa berita tentang Turgut." Delidemir pun tampak terkejut dengan pernyataan Isadora itu. Sedangkan di istana pasukan Templar, Petruchio baru saja menerima kabar bahwa keponakannya itu melarikan diri. Ia pun dengan marah bertanya pada pasukannya itu, "Apa maksudmu melarikan diri? Kenapa dia kabur dan kemana?" Seorang pasukan itu menjawabnya, "Dia kabur dengan kudanya, Tuan." Dengan amarahnya, ia pun pergi meninggalkan ruangan bersama pasukannya itu untuk menemui Giovanni di penjara bawah tanah. Tanpa basa-basi pun ia bertanya padanya, "Di mana dia?" Lalu Giovanni tidak menjawab pertanyaan Petruchio itu. Ia malah berkata, "Putriku tahu semua tentang kau, Petruchio." Tanpa emosi dengan kakaknya itu, Petruchio pun menanggapinya, "Aku telah mengetahui semua rahasia Ibnu Arabi. Aku tidak butuh kau dan anakmu lagi." Lalu tanpa adanya belas kasihan, ia pun menancapkan pedangnya ke tubuh kakaknya itu hingga kakaknya itu mengucapkan syahadah dan tak sadarkan diri lagi. Lalu di sisi lain, Hamzah sedang duduk di semak-semak bersama dua orang ksatria lainnya. Ia sedang melakukan penjebakan untuk Kurdolu yang diperintahkan oleh Gundoldu. Salah satu dari ksatria itu berkata pada Hamzah, "Bey, tidak ada yang datang. Kita sebaiknya kembali sebelum malam." Lalu Hamzah pun mempertimbangkan saran dari ksatria itu, lalu ia berkata, "Kalian benar, kita akan kembali. Beritahu yang lain untuk bersiap. Kita tidak boleh membuat Gundoldu Bey menunggu." Lalu ksatria itu berkata lagi, "Jadi Kurdolu bukan pengkhianat." Hamzah yang terlihat menyesal, ia menanggapinya,
Kita telah berprasangka buruk padanya. Ayo kita pergi." Lalu Hamzah dan para ksatria itu pun pergi. Dan di sisi Gundoldu, ia bersama dengan kesatria suku Kai dan karavan utusan dari Sultan Alaidin sedang dalam perjalanan menuju Damaskus. Terlihat dari kejauhan ada pasukan Templar yang dipimpin oleh Titus dan juga Turgut sedang menyamar menjadi sekelompok bandit dan mengendap-endap mengikuti mereka. Lalu karavan Sultan Alaidin berhenti memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah lahan yang luas. Ketika Titus sedang mengawasi mereka, tak disangka Gundoldu menghampiri Titus dari belakang dengan menghunuskan belati di leher Titus. Dan di sisi lain perkemahan terlihat anak buah Kurdolu sedang mengendap-endap untuk masuk ke dalam tenda pengobatan Ertugrul. Setelah melihat situasi aman, ia pun masuk ke dalam tenda itu. Ia pun tertawa sambil mengeluarkan belatinya. Saat ia menancapkan belatinya itu ke tubuh Ertugrul, Ertugrul pun bangun dan ia mencoba menghentikannya. Lalu Gökçe masuk ke dalam tenda terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil tombak lalu menancapkannya ke tubuh anak buah Kurdolu itu. Ia pun menjerit lalu memukul Gökçe hingga Gökçe tersungkur ke tanah. Ia menghampiri Gökçe dan berhasil menusuk bagian bawah perut Gökçe. Ertugrul dengan susah payah berhasil menghampirinya lalu memukulnya hingga ia tak sadarkan diri. Gökçe pun yang sedang kesakitan jatuh ke dalam pangkuan Ertugrul. Halime yang baru saja masuk ke dalam tenda melihat kejadian itu terlihat tampak terkejut, sedih dan juga bingung dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi pada Gökçe dan apa yang akan dilakukan Ertugrul dan Halime? Mari kita saksikan di video selanjutnya.